setiap hidup kami Tuhan, ini segenap hati kami Tuhan, kami bawa kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Apa kau memilihku untuk menjadi milikmu, sedangkan kau tahu salahku. Bagaimana mungkinkah mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku? Mengapa kau memilihku untuk menjadi milikmu, sedangkan kau tahu
hari. Itulah permohonan kami Tuhan, berjalan bersama Engkau setiap hari, setiap saat, bahkan setiap tarikan nafas hidup kami. Kami akan berjalan bersama Engkau, setia kepada Engkau, mencintai Engkau Tuhan, lebih dari segala yang lain. Biarlah Tuhan kami menyatakan kasih kepada Engkau, bahwa kasih kami masih sama Tuhan. Biarlah Engkau melihat kedalaman hati kami. Kami tetap mengasihi dan ingin mentaati setiap perintah-perintah-Mu dan hidup di dalam Engkau. Roh Kudus tolong kami, kuduskan kami. Biarlah kami boleh menerima firman Allah, menikmati, melakukan, dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur buat waktu yang Tuhan masih berikan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam ibadah hari ini. Saya akan menyampaikan dengan tema tetap di penghakiman. Penghakiman, tetapi penghakiman yang dimulai daripada rumah Allah. Nah, siapa itu rumah Allah? Apa saja yang Tuhan cari dalam hidup rumah Allah ini? Sebab apa? Sebab peringatan Tuhan kepada kita sangat jelas. Kita sungguh ada di akhir zaman akhir yang sudah sangat dekat. Ya, di dalam peringatan Tuhan ada 7 kali yang disampaikan kepada gereja tentang kedatangan Tuhan. Dalam kitab Wahyu ada 4 kali Tuhan berkata, "Aku datang segera." Aku datang segera. Dan ada 2 kali Tuhan berbicara, waktunya sudah dekat. 2 kata ini, waktunya sudah dekat. Dan waktunya sudah singkat. Ini 7 perkataan tentang kedatangan Tuhan, peringatan Tuhan. 4 kali dia katakan, aku datang segera. 2 kali waktunya sudah dekat, ya, dan 1 kali waktunya sudah singkat. Jadi 7 perkataan peringatan Tuhan bagi kita gereja Tuhan di zaman akhir. Nah, apa yang dia akan lakukan yang terutama adalah 1 Petrus 4 ayat 17 dan 18. 1 Petrus 4 ayat 17, 18. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Ya. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Penghakiman dimulai sekarang ini. Dikatakan telah tiba saatnya penghakiman. Inilah waktu penghakiman Tuhan. Dan kepada siapa kata Tuhan? Silakan dibaca. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Rumah Allah itu yang pertama harus dihakimi. Lanjut. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, ya, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ya, jadi nanti akan ada penghakiman terhadap orang yang menolak Kristus, menolak Injil Allah. Ya, hati-hati yang menolak firman Tuhan. Ya. Lanjut ayat 18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Orang Kristen itu orang benar. Orang percaya harusnya orang benar. Karena orang yang berlabel Kristen jangan orang tidak benar. Nikahnya tidak benar, kelakuan hidupnya tidak benar. Dengarkan firman Tuhan tidak disambut dengan positif, negatif. Ya, padahal sekian tahun, sekian puluh tahun dengar firman, sekarang mengatakan tidak bagus.
Apa yang harus diperiksa pada rumah Allah ini? Ya, bukan kesalahan pada firman Tuhan, tapi kesalahan pada dirinya yang dia tidak bisa lihat. Makanya Tuhan perlu membukakan. Jadi kalau kita tidak bisa tangkap, tidak bisa apa, kita tidak bisa ngerti. Padahal sudah sekian tahun, sekian puluh tahun kita jadi anak Tuhan, kita tergembala, digembalakan. Lalu sekarang baru tidak cocok. Nah, kita harus mengerti kenapa. Kesalahan tidak pada Tuhan, tapi pada engkau sendiri sebagai rumah Allah. Itu sebabnya perlu kita dengar firman, ya, menerima dan mendengarnya dengan baik-baik. Ya, lanjut. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ya, apa yang akan terjadi kalau penghakiman dimulai rumah Allah, orang benar. Jadi orang berdosa, orang fasik itu di mana? Ya, mari kita perhatikan baik-baik. Pada kita orang percaya yang disebut orang benar. Kalau ada orang Kristen, labelnya Kristen tapi tidak benar, itu berarti dia bukan orang Kristen. Orang Kristen itu harus orang benar, dibenarkan oleh Kristus, bukan merasa diri benar. Ini yang bahaya. Kalau saudara sudah merasa diri benar, paling benar, ini bahaya. Berarti ada harus yang dikoreksi dalam hidupmu. Ya, nah, pada kita orang benar itu yang nomor satu yang dihakimi. Orang yang tidak percaya itu kemudian. Nah, dalam terjemahan lain, sudah sampai waktu Allah mengadili. Jadi kita ini seperti diadili kalau kita dengar firman, ya. Dan umat Allah sendirilah yang akan diadili terlebih dahulu. Sudah waktunya ini. Sekarang, ya. Misalnya saudara dengar khotbah hari Minggu, saudara bilang begut, bagus, ini khotbah yang sangat baik. Buktikan bahwa khotbah itu baik untukmu. Terjadi satu perubahan sikap hidup. 10 mina dibagikan kepada 10 orang. 1 orang 1 mina. Saya tanya saudara, yang kembali berapa orang? Yang kembali berapa? 3. Betul ya? 7-nya di mana? Terhilang. Betul. Sekarang yang kembali 3 itu, berapa orang yang berhasil? 2. 1-nya tidak. 0. Lalu apa? Dihukum atau tidak? Hukum. 1-nya itu adalah orang yang terhilang dalam gereja. Kembali, tapi terhilang. Nggak bikin apa-apa. Ya. Jangan sampai kita terhilang dalam gereja. Ada diceritakan, ada mina atau mata uang yang terhilang dalam gereja. Ada domba yang terhilang di luar. Ada mata uang yang hilang. Itu mina mata uang terhilang dalam rumah. Ada pula anak bungsu yang terhilang keluar dari rumah. 3 terhilang. Nah, untuk orang yang ada di dalam rumah Tuhan itu bagaikan mina atau mata uang. Apa artinya mina dan mata uang? Itu barang-barang berharga, bernilai. Saya dan saudara tidak bernilai ketika saya dan saudara masih hidup di luar Kristus, orang berdosa. Tidak bernilai. Begitu kita ditebus oleh darah Yesus, kita percaya Yesus, kita bernilai. Makanya sampai matinya orang percaya yang benar itu dikatakan apa? Berharga di mata Tuhan.
Orang yang mati dalam Tuhan. Bernilai. Jangan sampai kita tidak bernilai. Dalam Injil Lukas itu diceritakan tentang mata uang yang hilang. Lukas 15. Ya. Jadi akhir zaman ini hati-hati. Gereja lebih dahulu dihakimi. Ya, buka mata saudara. Sampai di mana saudara kondisi rohani. Kita mungkin mengkritik orang, kita mungkin tidak senang orang itu, kita tidak senang biar kata-katanya apapun tidak senang. Hati-hati, bukan orang itu mungkin tidak benar, kitanya ini yang perlu diperbaiki. Ya, Lukas 15 ayat 8. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, Ya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, ya, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, ya. sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Terus, Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, ya. karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, orang Kristen seperti dirham, seperti mina, seperti mata uang, berharga. Tapi hilang seringkali dalam rumah Tuhan. Dengan berjalannya waktu akan hilang. Kalau dia tidak berwaspada. Nah, ketika hilang, ibu ini atau perempuan ini menyalakan apa? Pelita. Ya, dan mengambil sapu. Pelita, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Itu firman. Lalu apa yang kedua? Sapu, menyapu. Firman itu memberi terang supaya dirham itu dengan sapu bisa ditemukan. Sapu itu membersihkan. Yang kita butuhkan akhir zaman ini firman Tuhan yang membersihkan kita. Tadi saya katakan 7 perkataan Kristus untuk memperingatkan bahwa waktunya dia datang tidak lama. Jangan kita terhilang dalam rumah Tuhan. Masih labelnya Kristen. Masih ke gereja. Tapi tidak merasakan apa-apa. Tidak lagi merasakan penyucian hidupnya. Ya, tidak ada gairah. Ya, semuanya sudah hambar. Ya, bagaikan garam yang sebenarnya tidak boleh tawar menjadi tawar. Itu sebabnya perlu firman. Firman yang menyapu, bersih sampai dapat itu dirham. Di mana 2 saja yang berhasil dari 10 orang. 7 terhilang. Itu gambaran banyak orang terhilang. Dan banyak Israel terhilang. Cuma sedikit yang kembali. Yang didapatkan Tuhan. Mari kita jangan terhilang dalam rumah Tuhan. Ya, lama sekian tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dengar firman yang sama. Sekarang baru bilang tidak enak. Makannya tidak enak. Apa sebab? Sebabnya bukan pada makanan, pada engkau. Itu sebabnya Tuhan bilang penghakiman dimulai dari rumah Allah. Sementara kita dengar firman, kita dihakimi, diperlihatkan segala kekurangan, segala kelebihan, yang segala apa yang sudah baik diteruskan. Jadi bukan hanya satu pengetahuan yang kita dengar sudah selesai, tidak. Harus memeriksa hidup kita. Di dalam Mazmur dikatakan ada orang benar, ada orang fasik. Kita berada di mana? Tolong dibaca Mazmur 1.
ayat 1-3 ini disebut orang benar. Ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, Ya. yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, Ya. dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, ini orang yang benar. Apa kesukaannya? Silakan dibaca. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, Ya. dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, lanjut. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, Ya. yang menghasilkan buahnya pada musimnya, Ya. dan yang tidak layu daunnya. Ya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini orang benar. Kesukaannya firman Tuhan. Direnungkan siang dan malam. Maka dia orang Kristen yang berbuah. Pertanyaannya, saudara sebagai orang benar atau bukan? Saudara ikut Tuhan selama ini, apakah seperti pohon ditanam menghasilkan buah pada musimnya? Ada buah-buah hidup. Ada mematikan daging, hawa nafsu. Atau hatinya itu berpindah-pindah. Stres. Ada berkat? Tidak ada. Ya. Ayat 4. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Ya. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Orang Kristen yang tahu firman tidak melakukan itu fasik. Kefasikan. Pikirannya fasik, hatinya fasik, semua fasik. Nah, tahu firman, tidak melakukan. Tidak suka merenungkan, tidak suka baca. Ya. Tersinggung, amarah. Saya pernah sampaikan bagaimana kita harus berbuat. Pasangan hidup itu harus bagaimana. Berumah tangga itu bagaimana. Nah, tapi kalau kita lakukan, kita akan bahagia. Walaupun kita cuma makan sayur, kangkung, bukan makan daging. Ya, daging tapi tidak menyenangkan. Ada orang tersinggung. Bagus kalau kita tersinggung, berarti kita ini diperhatikan Tuhan. Ya, betul ya? Kalau saya duduk dengar pendeta khotbah, sepanjang khotbah, tidak ada apa-apa yang kena dalam hidup saya. Udah saya sedih luar biasa. Tapi kalau saya duduk dengar firman, firman itu kena hidup, inilah saya Tuhan, inilah saya, tolonglah saya. Nah, itu bagus. Itu penghakiman. Dimulai dari rumah Allah. Tuhan menyatakan ini salahmu. Ini yang sudah bagus. Ini yang salah diperbaiki. Yang sudah bagus ditingkatkan. Makanya dikatakan sudah waktunya penghakiman. Pengadilan Allah. Dimulai dari siapa? Kita rumah Allah. Kapan? Waktu kita duduk dengar firman. Jangan cuma mau dengar enak-enak berkat. Sembuh, ya itu juga bagian janji Tuhan. Tapi kalau cuma itu saja. Kapan kita akan sempurna seperti Kristus? Orang yang mau sempurna seperti Yesus adalah orang yang bersedia dimandikan oleh firman Allah, disucikan hidupnya. Saya tanya, saudara mau jadi seperti Kristus? Nggak mau. Nah itu kan rancangan Tuhan. Kita ditebus, dibenarkan, dikuduskan, lalu kemudian disempurnakan. Nah kalau kita tidak mau, ya bagaimana?
Caranya Tuhan cuma memandikan kita, firman Allah yang kita dengar, memandikan. Efesus 5 ayat 27. Silakan dibaca. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya Ya, dengan cemerlang, tanpa cacat, tidak ada cacat atau lagi, kerut, tidak ada kerut. atau yang serupa itu, Ya, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. ayat 26. Untuk menguduskannya Untuk menguduskan, sesudah ia menyucikannya ya, dengan memandikannya dengan air oleh firman. mandi firman Tuhan. Ini toh yang kita dengar berpuluh tahun. Ya. Kembali ke Mazmur 1. Bukan demikian orang fasik. Ya, mereka seperti sekam ditiup angin. Ayat 5. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Orang fasik tidak tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Kalau ada orang berdosa ada di kumpul orang benar, dia gelisah, tidak sejahtera. Saya mengalami itu. Saya 3 bulan masuk di dalam gedung gereja, dengar pendeta khotbah. Apalagi kalau itu pendalaman Alkitab. Saya pusing duduk, ngantuknya luar biasa. Kenapa saya ada di gereja? Saya ingin mengambil hatinya si pengacara hukum. Jadi saya katakan, saya ke gereja mulia, padahal itu kan menyenangkan pengacara. Pengacaranya tidak panggil saya ke gereja, saya. Tapi duduk di dalam gereja 3 bulan lamanya, luar biasa siksa. Ini tidak tahan dalam penghakiman. Tidak tahan dalam perkumpulan orang benar. Jadi orang Kristen itu sebenarnya harus orang benar semua, sudah. Lahir baru, percaya, bertobat, lahir baru, dibaptis, dipenuhi Roh Kudus, itu orang Kristen. Lanjut dia baca Alkitab, lanjut dia belajar firman, lanjut dia dengar firman, lanjut dia melakukan firman, lanjut dia menjadi terang kesaksian, dia bisa bersaksi, lanjut dia adalah orang yang suka menyembah Tuhan. Itu sempurna. Ya. Tapi Tuhan mengenal jalan orang benar. Kata Mazmur 1, jalan orang yang fasik itu menuju kepada kebinasan. Hati-hati saudara. Kalau kita sudah mulai tidak tahan duduk, nah itu berarti tunggu. Ada waktunya Tuhan bilang, sudah kamu potong saja carang ini, tidak berguna. Nanti orang lain tempel. Tapi kemurahan Tuhan, pas bulan ketiga, saya dengar firman, saya menangis. Firman itu sepertinya menelanjangi hidup saya. Oh, kamu ini begini, seperti cermin yang luar biasa besarnya. Makanya Alkitab mengatakan, kita ini melihat gambaran itu dalam cermin itu. Semua kesalahan kita diungkapkan Tuhan. Lalu saya bertobat, lahir baru. Dan kesukaan saya sekarang apa? Duduk dalam penghakiman. Kan enak saudara. Oh, ini kekuranganmu, Tuhan nyatakan. Oh, ini kesalahanmu, perbaiki. Ini kau suami yang tidak benar sama istrimu. Ini istri yang tidak benar sama suami. Ini anak yang tidak hormat orang tua. Kan semua diungkapkan. Inilah kita rumah Allah sampai hari ini. Tuhan menyatakan ini, perbaiki supaya saudara sempurna seperti Kristus.
dan ada di kota Yerusalem baru, dan ada di sorga. So pasti itu. Tapi kalau kita jadi orang fasik, itu seperti sekam, dibakar, ya habis. Banyak orang terhilang dalam rumah Tuhan, seperti mata uang, dirham, seperti orang yang kembali bawa minanya. Ini mina Tuhan, ambil. Coba. Yang lain berkembang menjadi 10 talenta atau mina. Yang lain berkembang menjadi 5. Tergantung bagaimana dia memanfaatkan mina itu. Tapi yang lain itu hukum dia, masuk siksaan. Hati-hati saudara, kita berada di akhir zaman. Ya, ini adalah perjuangan akhir zaman untuk kita. Jadi rumah Allah itu siapa? Saya dan saudara. Ketika kita dibeli dengan darah yang mahal, tubuh kita, bukankah tubuhmu adalah bait Allah, rumah Allah? Jadi jangan sembarang buat dosa dengan tubuh. Jangan dimasukkan rokok, asap mengotori tubuh. Jangan dimasukkan minuman-minuman keras yang bikin mabuk. Jangan dipakai untuk lagi perbuatan dosa, bercabul, berzina. Jangan lagi ditore-tore, dan jangan sampai ada orang Kristen bunuh diri. Makanya perhatikan firman Tuhan, bukan enak didengar telinga. Ya, ada orang, bagus good, ini dengar telinga, telinganya enak. Tapi hidupnya enak tidak di mata Tuhan. Ya. Jadi orang percaya itu seperti yang dikatakan Alkitab, rumah Tuhan. Siapa rumah Tuhan? Saya. Siapa saudara? Jemaat. Saya dan saudara disebut jemaat Tuhan. Betul ya? Kita adalah jemaat Tuhan. Nah, di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 itu Tuhan berbicara kepada 7 sidang jemaat. 5 jemaat itu dikoreksi oleh Tuhan, dihakimi, diperiksa. Mata Tuhan itu tajam. Siapa bisa sembunyi di mata Tuhan? Gak ada. Saya dan saudara tidak bisa sembunyi. Di hadapan manusia kita bisa sembunyi, di hadapan Tuhan tidak. Karena Tuhan melihat semua. Itu, hakim itu melihat semua. Tidak ada orang bisa sembunyi. Mulut kita bilang, oh enggak, saya tidak marah kepada Anda. Pak di sini marah. Kalau kita marah terus, kita simpang akar baik, masuk surga? Masuk. Kalau benci, enggak lah. Tidak masuk. Orang yang benci itu sama dengan pembunuh, kata surat 1 Yohanes. Orang yang benci sama dengan pembunuh. Di mana ada pembunuh dapat hidup kekal? Tidak ada. Kan senang saudara kalau dengar firman seperti ini, menghakimi saya. Ya, saya benci sama si Anu. Oh, saya tidak mau, tidak dapat hidup kekal. Saya mau ampuni dia Tuhan, saya mau minta darah, saya mau datang ke Allah, saya maafkan saya benci kepada kamu. Kan selesai. Jadi Wahyu 2, Wahyu 3 ini adalah perkataan Tuhan pada 7 sidang jemaat. Itu berbicara jemaat di Asia Kecil zaman itu, tapi zaman sampai sekarang dan sampai terselanjutnya. Ini buat gereja Tuhan. Tuhan lihat satu persatu jemaat ini. Apa kekuranganmu? Apa yang perlu diperbaiki? Apa kesalahan? Itu kan seperti menghakimi.
Jadi itu dimulai dari rumah Allah, mulai dari jemaat. Jangan katakan itu cuma Efesus masa lampau. Jemaat itu sepanjang masa merupakan jemaat baik dulu di Asia Kecil sampai sekarang, bahkan sampai akan datang, sampai Tuhan datang. Itu koreksi Tuhan buat gereja, buat jemaat. Penghakiman dimulai dari rumah Allah. Mari kita baca dulu Wahyu pasal 2. Jadi gereja sepanjang masa itu adalah gereja-gereja yang ada masing-masing dengan kelemahan, kekurangan, kelebihannya dalam kitab Wahyu 2 dan Wahyu 3. Di situ dia katakan apa yang dia sukai, apa yang dia tidak suka. Tuhan menyatakan. Ya, apa yang Tuhan tidak suka dalam hidup kita, perbaiki. Apa yang Tuhan katakan baik, baik hambaku, kamu sudah mengembangkan mina ini, kembangkan terus apa yang ada padamu. Berbuah-buah terus. Ya. Wahyu 2 ayat 1 sampai selanjutnya. Jemaat Efesus, ini jemaat pertama yang dihakimi. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ya. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya, Ya. dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, Nah, Tuhan tahu segala pekerjaan. baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Tidak usah kita bicara, Tuhan sudah tahu. Tekunnya sampai di mana, kerja kita sampai di mana, kasih kita sampai di mana. Lanjut. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, Ya. bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, Ya. tetapi yang sebenarnya tidak demikian, Ya. bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Hati-hati, banyak orang menyebut dirinya rasul, aku pemberita Injil, aku guru, tapi lihat hidupnya, buah hidupnya. Aku nabi, tapi nabi yang gimana? Lihat hidupnya, buah hidup, kelakuan. Ya. Orang kalau sudah lama dengan kita, hamba Tuhan yang melayani, kan kita bisa lihat buah hidupnya. Walaupun dia tidak sempurna. Betul ya? Salah? Betul? Kalau orang baru saudara kenal, khotbahnya, wah, itu nabi. Belum tentu. Betul ya? Tapi kalau orang ini sudah lama dengan kita, kan kita sudah tahu lebihnya apa, kurangnya apa, ya. Tapi buah hidupnya benar. Ya, lanjut. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Ya, ada orang menderita, susah karena nama Yesus, itu jemaat. Itu sudah bagus. Tuhan yang dia sukai, dia kuatkan. Jadi di dalam Wahyu 2, Wahyu 3 ini kepada 7 jemaat Tuhan menyatakan apa yang dia suka, apa yang dia tidak sukai. Jadi kalau kita baca dengar ini, bagus sekali kita tahu, oh ini Tuhan suka, senang aku lakukan. Oh ini Tuhan tidak suka, aku lakukan, jangan dilakukan. Lanjut. Dan engkau tidak mengenal lelah. Ya. Namun demikian, aku mencela engkau, Ya. karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah ini, dari semua yang dia sudah lakukan, semua yang baik Tuhan puji, dikasih upah, dikasih pahala. Kalau itu berkenan kepada Tuhan, dikasih pahala. Kalau tidak berkenan kepada Tuhan, apa yang didapat? Hukuman. Dari sini kita baca 7 jemaat. Itu untuk 7 gereja. 7 gereja sepanjang masa. Saat kita juga sekarang. Tuhan periksa saya. Sampai di mana kasih mula-mula. Seperti Tuhan periksa Efesus ini.
Harusnya kita bisa melihat, aduh, kasih mula-mula saya kurang, kasih mula-mula saya hilang. Dulu saya berapi-api. Itu tadi saya bilang, puluhan tahun kita dengar firman. Firman dari orang yang sama. Sekarang tidak sama, tidak suka. Coba periksa saudara, yang salah siapa? Introspeksi diri. Mari kita menghakimi diri. Ya, ini kesempatan yang baik dengar firman. Tuhan itu suka, oh dia kasih upah. Ini tidak suka, awas, dihukum. Cuma itu yang Tuhan buat. Supaya manusia selamat, manusia bertobat. Ya, lanjut. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi orang yang sudah kehilangan kasih mula-mula itu dalam sekali jatuhnya. Ya, hambar ke gereja cuma kebiasaan. Ke gereja cuma menghadiri ibadah. Itu tadi saya katakan, 3 bulan saya ke gereja, duduk, ngantuk. Luar biasa. Tidak ada apa-apa yang saya peroleh. Terus, Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Tuhan mau kita selamat. Sebab itu dia tegur, dia hakimi jemaat Efesus. Bertobat ya, kembali kepada kasih mula-mula. Lakukan apa yang dulu kamu sudah lakukan yang baik itu. Sekarang sudah tidak. Dulu taat, dulu takut Tuhan, sekarang tidak. Tidak taat, tidak takut Tuhan. Ya. Sekarang berdalih-dalih, meringankan. Oh itu sekarang sudah tidak sama. Oh sekarang. Pokoknya banyak orang Kristen seperti itu di akhir zaman. Gugur dia. Itu dirham yang hilang. Ya, itu mata uang yang tidak adanya. Itu orang yang kembali. Betul ada minanya satu. Dia tetap percaya. Tetapi hilang dalam rumah Tuhan. Ada pengembangan. Ada berkembang. Ada bertumbuh. Ada keuntungan. Dari 1 mina jadi 10 mina. Tidak ada. Ini yang kita harus periksa. Ada jiwa yang kita menangkan. Ada jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Tidak ada. Dari dulu sendiri. Dulu suami istri anak. Sekarang cuma istri. Atau cuma suami yang datang. Anaknya di mana? Suaminya di mana? Nggak dengar. Ya. Jadi kita duduk. Kita seperti dihakimi. Supaya apa? Nanti tidak dihukum. Bersama dunia. Sekarang dihakimi. Diperbaiki. Oh, hakim mau ampun ya, saya salah. Bukan gembala saudara, tidak. Datang kepada Tuhan. Itu hakim. Hakim yang benar. Tuhan itu, Allah itu hakim. Allah itu menghakimi. Kita manusia tidak boleh saling menghakimi. Allah yang menghakimi. Supaya ada rasa takut kepada Tuhan. Ya. Karena apa? Tuhan mau kita semua ke surga. Amin. Amin. Saudara mau ke surga? Nah, itu Tuhan mau. Untuk itu dia mati di kayu salib. Korban yang terbesar sepanjang masa. Allah yang luar biasa dalam kemuliaan turun ke dunia dalam manusia miskin, sengsara. Supaya kita masuk surga. Tapi orang Kristen tukannya dunia. Saya harus kerja. Saya mesti bekerja. Jadi saya tidak dapat ibadah. Menghindarkan diri dari pertemuan ibadah. Itu tidak baik kata Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 25. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Lebih dekat Tuhan, lebih rajin kita beribadah.
Lanjut dibaca. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya. Oh, celaka kaki Dian. Kalau Roh Kudus diambil dari kita, celaka. Waktu Raja Saul tidak taat, Roh Kudus diambil, urapan diambil, pindah ke Daud. Saul menderita luar biasa. Kalau diganggu roh jahat, diganggu setan, wow, dia menderita. Sampai Raja Daud yang belum naik ke tahta tapi sudah dilantik oleh Tuhan, dia main kecapi. Roh jahat itu keluar. Pemain musik semua harus lahir baru, harus dipilih Tuhan, harus orang benar, harus orang suci, harus punya tabisan yang baik. Supaya ketika dia main musik, bukan keahliannya, tapi urapan Tuhan yang menyentuh orang. Hatinya tersentuh permainan musik. Seperti yang Raja Daud buat. Dia main kecapi, setan keluar. Saul lega. Ya. Hati-hati kalau Roh Kudus sudah diambil kaki Dian karena tidak mau bertobat. Karena Alkitab mengatakan bertobat. Ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, Ya. yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, Ya. yang juga kubenci. Jadi Tuhan itu mencela untuk memperbaiki, tapi Tuhan juga memuji apa yang baik, diberi upah, pujian. Kalau manusia puji kita rasanya luar biasa. Apalagi Tuhan yang puji. Ya, cari pujian dari Tuhan, bukan pujian dari manusia. Sudah ditegur, apalagi dihajar. Sudah itu diancam, kaki Dian ku ambil. Apa yang paling berat jemaat ini, Efesus ini, yang kehilangan cinta? Apa? Saya bicara sama seorang hamba Tuhan umur 87. Saya ceritakan sedikit tentang firman Tuhan yang saya mau sampaikan tadi, sebentar ini. Saya bilang sekarang. Saya bilang jemaat Efesus itu gereja Tuhan yang ditegur Tuhan, dihakimi sekarang. Itu diancam tidak menikmati buah pohon kehidupan. Wah, dia bilang itu yang bahaya. Ini pendeta masih waras sekali pikirannya. Ya, cuma dia bilang mata saya yang kurang, telinga saya, tapi pikiran saya masih tajam. Umur 87, pendeta senior. Melahirkan anak-anak jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Sudah berkeliling puluhan negara. Sekarang cuma bisa duduk di kursi roda. Tapi dia dengar saya. Dia bilang, pendeta, kirim kamu punya YouTube, saya dengar ya. Coba. Dia bilang berat itu. Adam dan Hawa tidak bisa makan buah pohon itu. Jalan ke sana ditutup. Mereka diusir keluar. Yang dimakan apa? Buah pengetahuan baik dan jahat. Mati. Kalau orang makan buah pohon kehidupan, hidup. Akan hidup selamanya di Eden, di Taman Eden. Indah seperti di Eden pada permulaan. Coba pikir, renungkan baik-baik. Jangan saudara jadi gereja yang kehilangan cinta. Ya, ada lagu bilang, ku tetap cinta. Tanya dirimu, masih cinta tidak sama Tuhan? Orang yang mencintai Tuhan mencintai firman. Karena Tuhan itu firman.
Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Allah, firman itu adalah Allah. Siapa tidak suka merenungkan firman Allah, siapa tidak suka melakukan firman Allah, tidak mencintai Tuhan. Ya. Nah, ayat 7 dibaca. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, Barang siapa menang, ya. ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan Nah, yang ada di taman Firdaus Allah. iya, itu sampai hari ini ada di situ. Siapa yang menang atas kekurangannya, kasih mula-mula yang hilang, diancam tidak makan buah pohon kehidupan. Tapi siapa yang menang, makan buah pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus. Sampai hari ini tidak dimakan sama Adam dan Hawa, dan tidak boleh lagi orang makan sampai nanti Kristus, yang menyebabkan kita semua nanti bisa menikmati buah pohon kehidupan. Itu kekristenan, saudara. Bukan hanya sekedar kita kesana kemari sibuk dengan ini dan kerja dan cari uang. Saya dulu orang pencari uang luar biasa. Sungguh. Boleh tidak makan, boleh tidak pulang rumah, boleh sampai tengah malam hanya untuk kejar. Namanya uang, duit. Duit susah, susah. Duit susah itu dulu. Kereta api lama itu di Jawa ada. Di sini nggak ada kereta api. Ya. Duit susah. Makin mikirin duit, makin susah. Ya. Duit susah. Sampai ada orang tersinggung karena saya khotbah. Suami istri, kata Alkitab, tidak boleh pisah lama. Satu jauh di sana, satu di sini, kasihan. Hanya untuk cari apa? Duit. Ini pendeta singgung saya punya dosa ya. Astaga. Doa saya cuma bicara sesuai firman Allah. 1 Korintus itu dituliskan. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan apa yang Tuhan katakan. Apalagi ini tentang pernikahan. Ayat yang kelima. 1 Korintus pasal 7 ayat yang kelima. Janganlah kamu saling menjauhi, Ya, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, ya, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. ya, Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, ya, supaya iblis jangan menggodai kamu, ya. karena kamu tidak tahan bertarak. Jadi bisa pisah untuk sementara. Tapi kalau sudah sampai bertahun dan masih muda, kan bahaya. Ada itu? Ada. Suaminya pergi ke jauh cari uang, istrinya di rumah tinggal. Sementara dia di sana, kan manusia masih membutuhkan hasrat, membutuhkan harmonis rumah tangga. Tidak ada, dia cari di sana, kawin lagi, kumpul kebo di sana. Itu bisa saja terjadi. Oh, tapi saya sudah tua, saya sudah cukup umur. Tetap kita membutuhkan istri dan suami itu tetap dalam satu rumah. Bukan pisah sampai bertahun, berbulan-bulan. Ini Alkitab mengajar kita.
Ada orang dapat uang, tapi sekaligus terhilang. Ya kemurahan Tuhan kalau kita, bisa kembali. Puji Tuhan. Ada di sini. Sudah menahun. Bukan pergi berapa bulan. Ada di jemaat ini dulu. Pergi bulan-bulan sampai dia tidak bisa masuk gereja lagi di sini. Karena ditegur firman. Bukan pergi cuma 6 bulan, 5 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Lah balik. Istri berjuang, suami berjuang. Dapat kendaraan, sudah dapat bagus. Dulu masih susah masuk gereja, walaupun sendiri. Sekarang sudah enak, tidak pernah lagi mau injak gereja. Ini bahaya. Dikasih ingat, pendeta dimarahi. Pendeta telepon, tidak diangkat. Tidak disahuti. Pendeta kasih, tidak dibalas. Itu upah pendeta yang bermaksud baik. Ada orang merasa, saya dibutuhkan sama pendeta itu. Lah ya, enggak lah. Saya butuh saudara untuk saudara dengar supaya saudara diselamatkan. Amin. Amin atau enggak? Itu kita dulu dia sedang diperiksa. Penghakiman dimulai dalam rumah Allah kita ini. Rumah Allah. Kembali kepada kasih mula-mula. Itu nomor 1. Kembali ke kasih mula-mula. Dengar. Tidak makan buah pohon kehidupan itu pendeta senior. Dia bilang, wah berat itu Pak. Kirimi saya nanti ya khotbahnya. Ini pendeta senior. Umur 87. Berat itu sudah. Lo Adam diusir. Ditaruh keruk menyambar. Tidak boleh makan lagi itu buah. Sampai Tuhan Yesus yang membuka jalan. Disambar tubuhnya hancur. Bilur-bilurnya banyak. Tapi Tuhan buka pintu sorga. Nah, luar biasa kasihnya Tuhan. Periksa hati saudara. Cinta mula-mula masih hangat atau tersinggung. Dulu rajin melakukan firman, sekarang sudah tidak. Cinta mula-mula sudah hilang. Kasih mula-mula sudah tidak ada. Tuhan peringatkan, aku datang segera. Waktunya sudah singkat. Hari kita lebih sungguh-sungguh memeriksakan hidup. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita siapkan hati makan perjamuan kudus. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Sepanjang masa jiwaku merindukan kasih Allah. Biar kasih itu ada dalam hidupku, mengasihi Tuhan. Saya selalu mengatakan ini dalam doa saya. Sambil sujud, Tuhan, saya banyak kekurangan. Tapi saya mau mengasihi Engkau sampai akhir hidup saya. Sampai Tuhan Yesus datang. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan
kasih lahir, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih lahir, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih. Lakukan apa yang dulu kau lakukan. Itu kasih. Jangan undur. Dulu rajin masuk ibadah dengan baik, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mentaati firman Allah. Sekarang mendengar firman Allah marah. Aku tidak suka dengar seperti ini. Padahal itu firman-lah yang menyatakan salah, memperbaiki kelakuan kita. Jangan keraskan kepala. Tuhan berkata jangan simpan marah, pergi berdamai. Dia tidak mau, dia simpan marah, dia tetap benci. Ketika engkau selesai di dunia, kau buka ketuk pintu, Tuhan bilang aku tidak kenal kamu. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Orang yang terhilang, 7 mina tidak kembali, 7 orang. Tapi ada orang kembali, tidak ada apa-apa, tidak ada buah. Dulu berbuah, sekarang sudah tidak. Dulu maju, sekarang tidak. Dulu mengasihi Tuhan, sekarang tidak. Tuhan mau kita sampai akhir mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan.
sepanjang angkat itu roti berhidup Tuhan Yesus pada malam sebelum ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Setiap kali kita perjamuan kudus, kita mengingat kembali kasih Tuhan. Kita mengingat korban Yesus di kayu salib. Itu peringatan. Karena itu mari kita makan dengan layak. Dengan kasih mula-mula. Apa saudara percaya bahwa roti yang kita pegang ini adalah persekutuan kita dengan tubuh daging Yesus Kristus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Angkat itu cawang. Demikian juga sesudah makan, diambil cawang, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Kita ingat darah Yesus yang telah tercurah. Peringatan. Ini anggur tetap anggur. Tapi kita mengingat korban Kristus. Karena setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memperingati, ya, dan mengingat. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan, kamu memperingati aku, memperingati kematianku sampai aku datang, kata Yesus. Apa saudara percaya cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Mari minum dengan percaya. Ya, Tuhan yang menolong kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kasih Tuhan. Dia membuat tubuhnya hancur. Tapi dia buka pintu sorga, jalan ke pohon kehidupan melalui kasih. Kasih Tuhan tak berkesudahan, sepanjang masa jiwaku merindu sebab kasih ilahi, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan.
mudah-mudahan sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi dan kasih ilahi. Terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Sampai Tuhan datang, kita diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama katakan amin.